Shalom, saudara dan saudariku seiman. Pulau Flores, tempat saya dibesarkan, memiliki keindahan alam yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Salah satu panorama yang ditawarkannya adalah pantainya yang eksotis. Banyak pantai di Pulau Flores yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dan destinasi wisata, entah itu dari wisatawan domestik maupun asing. Sebagai orang Flores, saya patut berbangga. Namun, berbarengan dengan kebanggaan itu, saya juga merasa minder. Mengapa? Sebab betapapun Pulau Flores dikelilingi lautan, saya tidak bisa berenang. Bila berwisata ke pantai, saya cuma bermain di pinggiran laut sebab takut tenggelam. Bila ada ombak besar datang, saya pun merasa tidak nyaman. Maka, saya sama sekali tidak bisa berujar bahwa berwisata ke pantai itu sangat menyenangkan karena ada ketakutan semacam tadi. Saudara dan saudariku seiman, Injil hari ini dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36 juga berkisah tentang situasi laut. Bersama para muridnya, Yesus hendak berangkat ke Genesaret dan mereka mesti menyeberangi laut. Para murid lebih dahulu berangkat ke sana tanpa Yesus. Dan saat berada di tengah lautan, perahu mereka dihantam ombak besar karena angin sakal. Mereka kelimpungan dan pada akhirnya kewalahan menghadapi situasi tersebut. Mereka tidak tahu lagi berbuat apapun untuk menyelamatkan diri dan perahu yang ditumpangi. Walau tidak berada bersama mereka, Yesus tahu tentang situasi ini sehingga ia pun menghampiri perahu para murid dengan berjalan di atas air. Ketakutan yang menguasai diri para murid membuat mereka tidak mampu mengenali Yesus dengan baik. Yesus dianggap hantu. Yesus berusaha menenangkan mereka dengan berujar, "Akulah ini, jangan takut." Yesus menegaskan bahwa kini ia telah berada bersama mereka. Ia akan segera membawa mereka keluar dari kesulitan ini, asalkan mereka percaya kepadanya. Petrus coba membuktikan tentang kehadiran Yesus ini dengan meminta Yesus untuk menyuruhnya berjalan di atas air. Yesus setuju. Namun, saat tiupan angin kencang menerpanya, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Santo Robert Southwell pernah berkata demikian, "Saat Allah memberikan dirinya kepadamu, berikanlah dirimu kepada Allah." Yesus telah memberi dirinya kepada Petrus, tetapi Petrus berbuat lain. Petrus lebih memperhatikan angin di sekelilingnya daripada fokus akan Yesus yang ditujunya. Maka Yesus pun segera menolong Petrus, menegur kebimbangannya, dan bersama-sama menuju ke perahu. Sesampainya di Genesaret, banyak orang sakit berusaha menjumpai Yesus. Tidak seperti Petrus, orang-orang sakit ini memberi dirinya kepada Yesus dan fokus kepada Yesus. Betapapun cuma bisa menjamah jumbai jubah Yesus, mereka yakin bakal disembuhkan dan kepercayaan itu tidak sia-sia. Yesus memungkinkan semua yang tidak mungkin bagi orang yang berharap kepadanya. Karena itu saudara dan saudariku seiman, sebagai manusia kita memang tidak bisa menginginkan hidup tanpa masalah seperti laut tanpa ombak. Kita semua pasti akan senantiasa berhadapan dengan masalah di dalam hidup harian. Betapapun demikian, tidak berarti bahwa kita hanya bisa menyerah bila dihadang masalah. Kita dilahirkan bukan sebagai orang-orang kalah. Jangan pernah menjadi seorang fatalis yang menerima segala sesuatu sebagai yang tidak bisa diubah. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali Ia berkehendak,
Tidak ada seorang pun yang melawannya atau sesuatu pun yang membatasinya. Ketakutan kita sangat mudah diubahnya menjadi keberanian. Begitu pula dengan sikap skeptis dan pesimis dapat digantinya dengan optimis. Kini tinggal kitalah yang menentukan. Apakah mau menerima Tuhan dalam perahu hidup kita? Ataukah membiarkannya berlalu saja karena lebih suka mengenalinya sebagai hantu daripada Tuhan? Silakan Anda sekalian memilih. Tuhan memberkati kita sekalian.